Halo, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat surat jalan otomatis menggunakan Google Sheet, teman-teman. Versi Excel-nya saya sudah sempat bikin tutorialnya ya, ada di sini dan ini menggunakan makro. Sementara kalau versi Google Sheet-nya ini nanti akan menggunakan Google Apps Script, teman-teman. Nah, kira-kira bentuk jadinya seperti ini. Jadi ini ada form surat jalan, kemudian ada tanggal, nomor surat jalannya. Ini menggunakan misalnya nih yang depan ini adalah nama perusahaan, kemudian ada tahun, bulan dan tanggal, kemudian yang paling belakang ini adalah nomor urut ya, reset setiap hari. Kemudian di bawahnya ini ada jenis kendaraan, ini adalah drop down, kemudian ada nomor polisi, drop down juga, kemudian juga ada driver, drop down, semuanya ngambil dari sini ya, teman-teman. Ada seat driver, di sini ada driver, kendaraan, sama nomor kendaraan. Kemudian untuk customernya, nah ini juga drop down, ngambil dari seat customer. Jadi di sini begitu ganti misalkan Budi Santoso, maka otomatis alamatnya ini sama nomor teleponnya akan berubah. Jadi akan mengambil yang ada di sheet customer ini, teman-teman. Nah, berikutnya di bawahnya ini adalah barangnya. Jadi misalnya ini ada AC ya, ini juga lookup, drop down. Nah, enaknya Google Sheet ini teman-teman bisa ngetik sendiri ya di sini, misalkan laptop gitu. Nah, otomatis yang muncul di drop down-nya sudah terfilter untuk laptop saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol rekap dan cetak PDF serta tombol untuk bikin baru. Pada prinsipnya untuk rekap dan cetak PDF ini nanti akan otomatis membuat sini ya, menambahkan di sheet rekap ini untuk isi surat jalannya, kemudian membuat form PDF-nya. Jadi ini nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian untuk buat baru ini pada prinsipnya adalah mereset seluruh isiannya ini menjadi kosong untuk bikin surat jalan yang baru dengan nomor baru tentunya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah saya siapkan ya. Lembar kosongnya seperti ini, nggak mulai dari nol. Yang pertama kita akan buat logo company-nya ya di sini. Yang ini simple. Ini kita akan insert drawing ini, teman-teman. Nah, di sini saya kemudian klik image. Nah, gambarnya sudah saya siapkan, logo company-nya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Saya akan crop supaya yang space kosong ini bisa hilang. Ups. Seperti ini. Ups. Oke, tekan enter. Nah, kita sudah dapat gambarnya. Kemudian kita tambahkan informasi company-nya ya, seperti ini, tutorial warehouse dan seterusnya. Caranya adalah kita tambahkan text box ini. Nah, kita samakan ukurannya seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan teksnya ya, saya copy dari Notepad++ ini. Nah, seperti ini. Tinggal saya atur ukurannya. Tutorial ini misalkan kita cetak tebal, kita besarin. Kemudian yang ini kita cetak miring seperti ini. Kemudian kita tambahkan bordernya hitam. Kemudian kita tambahkan background colornya misalkan seperti ini. Nah, ini udah jadi. Kemudian yang gambarnya ini yang logo company kita tambahkan border juga bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi biar lebih cakep. Nah, ini tinggal geser. Kemudian ya ini sebetulnya sudah cukup ya. Seperti ini, mungkin kita samain. Oke, kita geser sedikit ke bawah dengan cara menekan tombol shift ya. Sorry, control. Ups.
seperti ini, tekan tombol shift, kemudian panah ke bawah supaya gesernya sedikit. Oke, ini sudah seperti ini. Saya klik save. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini sudah jadi logonya. Berikutnya adalah kita tambahkan rumus untuk tanggal. Ini sama seperti di Excel menggunakan rumus today. Seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk nomor surat jalan, ini inisiasinya SJTW ya. Surat jalan tutorial warehouse slash tahunnya misalkan 2024. Kemudian ini bulannya adalah 06, 23, 001. Ini sebagai inisiasi saja teman-teman ya. Nanti akan di drive oleh tombol buat baru untuk meresetnya. Kemudian jenis kendaraan kita akan lookup ke sheet driver ya. Di sini jenis kendaraannya. Caranya seperti ini. Kalau di Google Sheet klik kanan, drop down list. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Kriterianya adalah drop down from range. Kemudian kita tinggal pilih range-nya yang mana. Nah, ini adalah jenis kendaraan seperti ini, kita pilih. Nah, karena ini ada potensi untuk nambah terus, 11-nya ini kita bisa hilangin teman-teman. Jadi cukup seperti ini saja. Klik OK. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian klik OK. Kita balik lagi ke form. Jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada seakan-akan warna grey agak membulat ya. Ini kita bisa edit bentuknya ya. Caranya seperti ini, klik kanan tadi ya, klik kanan, drop down, scroll ke bawah, advanced option. Nah, ini kita bisa pilih chip atau row atau plain text. Kita pilih yang row. Nah, jadinya seperti ini. Dan nomor polisi kita ini caranya juga sama, klik kanan, drop down, kemudian kita pilih drop down from range. Kemudian kita pilih ini ya, nopol, 11-nya kita hilangin, klik OK. Kemudian kita scroll ke bawah, advanced option, pilih row, dan. Nah, ini kita bisa balik lagi, sini ya, nomornya seperti ini. Ini hanya tes saja ya, teman-teman. Kebetulan ini saya bebasin. Harusnya mungkin kalau di prakteknya begitu pilih nomor polisi, jenis kendaraannya otomatis berisi ya. Tapi itu mungkin nanti bisa dicoba sendiri. Berikutnya untuk nama driver sama, klik kanan, drop down. Kemudian kriterianya kita pilih drop down from range. Kita klik tanda jendela ini, kita pilih range untuk drivernya seperti ini. Sama, tujuannya kita hilangin, klik OK. Advanced option, kita pilih arrow, dan. Nah, ini sudah dapat semua ya. Nah, berikutnya adalah untuk customer, kepada ini sama, klik kanan, drop down, kemudian drop down from range, kita pilih customernya dari sini ya teman-teman, 10-nya kita hilangin, kemudian klik OK. Fun option, kita pilih row, dan. Nah, ini sudah dapat juga ya teman-teman. Berikutnya di bawahnya kita pengen lookup alamat dari customer, jadi alamat, kota, serta nomor telepon kita akan isi di bawahnya. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti di Excel ya, VLOOKUP seperti ini. Kurung buka, set skin-nya ada E9, kemudian titik, koma, range-nya kita ambil dari sini ya, seperti ini. Kemudian titik, koma, indeksnya adalah yang kedua ya teman-teman, kemudian false. Jadi rumusnya sama. Bagaimana jika listnya ini nanti bertambah? Ini sama juga, kita bisa hilangkan D10-nya tadi, hanya D saja ya, supaya itu mencakup untuk seluruh baris. Nah, ini kita tekan enter saja. Nah, ini sudah dapat. Berikutnya ini tinggal kita copy dari atas seperti ini. Ctrl V, tinggal kita ganti indeksnya adalah yang ketiga. Dapat Blitar ya. Berikutnya untuk yang nomor telepon ini sama,
Ini tinggal kita ganti indeks yang keempat. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, ini misalkan kita tes ya, Adi Pratama atau nama customernya ini kita hapus dulu, dalam artian masih kosong. Ini seperti apa? Nah, dia akan NA ya. Nah, ini kita bisa perbaiki seperti ini teman-teman. Kita tambahkan if error, kurung buka, kemudian terakhirnya kita tambahkan koma, kutip-kutip. Jadi dia akan menampilkan kosong. Nah, seperti ini. Berikutnya juga sama. Ini juga sama ya. If error. Nah, ini udah jadi. Kita ganti lagi ke Ani Wulandari misalnya. Nah, ini udah otomatis alamat, kota, dan nomor teleponnya. Berikutnya, nama barang ini sama ya. Kita tambahkan drop down from range. Kemudian kita cari di sheet barang. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian 31-nya kita hapus ya, biar mencakup seluruh baris. Kemudian klik OK. Dan nah, ini ini juga perlu diganti ya, supaya tampilannya model arrow. Nah, seperti ini. Dan nah, berikutnya kita tambahkan formula supaya nomornya ini otomatis ya. Ini jadi kalau misalkan di sini ada nama barangnya, ini sudah ada rumusnya ya. Ini ternyata belum saya hapus. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi dia akan baca kalau misalkan F15 ini tidak kosong, maka rumusnya adalah row dikurangi, kurung buka kurung tutup dikurangi 14. Row ini akan menghasilkan 15 ini teman-teman. Tapi kalau misalkan ininya kosong, maka nama barangnya kosong, maka nomornya juga otomatis kosong. Nah, ini kita copy sampai ke bawah sini ya. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah, ini kita coba isi aja ya, sembarang buat testing. Seperti ini. Berikutnya adalah kita tambahkan tombol. Seperti yang di contohnya ya, rekap dan cetak PDF serta buat baru. Caranya seperti ini, tinggal insert, drawing. Nah, ini kita klik yang image, kemudian kita cari yang di Google Image saja, button seperti ini. Nah, ini saya pilih, klik insert. Nah, ini kita bisa kecilin ya teman-teman, kira-kira segini. Kemudian kita tambahkan teks di dalamnya seperti ini. Isinya adalah rekap dan cetak PDF. Nah, seperti ini. Kita centerin, klik titik 3 ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita perbesar fontnya. Jangan lupa cetak tebal. Nah, ini sampai full ya. Kira-kira segini cukup nih, 37. Oke, nah kemudian save and close. Nah, hasilnya seperti ini. Kita resize supaya pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita insert lagi satu button drawing. Sama seperti tadi. Button. Insert. Ini kita kecilin. Kemudian kita insert teks ya. Seperti ini. Ini adalah buat baru. Nah, tebal. Nah, ini tinggal kita besarin. Jangan lupa disenterin. Seperti ini caranya. Kemudian kita besarin. Coba kita lihat contohnya. Oh, ini satu baris saja. Jadi nggak perlu di enter ya. Nah, seperti ini. Kita besarin. Nah, supaya agak ke tengah.
seperti ini. Nah, ini sudah cukup, save and close. Nah, ini mungkin kurang besar ya. Oke, ini sudah sama. Nah, tombolnya sekarang sudah jadi, tinggal kita assign semacam makro, atau kalau di Google Sheet namanya Google Script ya teman-teman. Nah, ini scriptnya sudah saya siapkan seperti ini ya. Ini pada prinsipnya adalah JavaScript. Ini saya copy saja, kemudian melalui menu extension AppScript. Nah, di sini saya tinggal paste saja seperti ini. Nah, scriptnya cukup panjang karena ada beberapa fungsi ya. Kemudian saya simpan. Nah, di sini ada misalkan save surat jalan to recap, kemudian ada untuk generate nomor surat jalan, kemudian ada export ke PDF. Terus kemudian ini juga ada ngecek apakah surat jalannya sudah ada atau belum. Kemudian ada fungsi validasi dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini yang depannya ACT ini nanti yang akan kita tempelkan ke tombolnya teman-teman. Jadi ini ada ACT save sama ACT create new SG atau create surat jalan baru. Nah, ini ACT save, ini kita tempelkan ya ke tombol ini. Caranya seperti ini, kita klik kanan sampai muncul titik 3 ini. Kita klik, kemudian assign script. Nah, saya tinggal paste saja ACT save. Kemudian klik OK. Berikutnya, untuk buat baru, klik kanan, muncul titik 3. Kemudian kita klik saja, assign script. Tadi nama fungsinya adalah ACT create new SJ ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, jadi ini sekarang sudah kita assign scriptnya teman-teman. Nah, kita bisa coba misalkan buat baru ya. Buat baru, kita kosongin aja nih misalkan sembarang seperti ini, apa yang akan terjadi. Buat baru. Nah, dia pertama akan meminta izin untuk merun scriptnya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, karena ini agak advance, nah ini kita klik tadi ya, advance-nya, kemudian go to project surat jalan ya. Kemudian allow. Udah, nah ini kita klik lagi. Nah, otomatis akan muncul yang di atas nih ya, teman-teman. Ini nggak bisa dihilangkan ya. Ini ada konfirmasi, jadi di scriptnya tadi ada perintah untuk memunculkan konfirmasi. Apakah Anda yakin untuk membuat surat jalan baru? Kita klik yes. Nah, ini kosong semua, kemudian nomor surat jalannya dibuatkan nomor surat jalan yang baru. Karena di sini kosong, maka otomatis nomor sekuennya atau nomor urutnya ada 001. Nah, ini kita bisa tes ya. Misalkan kita isi jenis kendaraannya Xenia, kemudian nopolnya adalah ini, drivernya Freddy M, kemudian customernya misalkan Denny Cahyono, kita pilih barangnya AC, ya, misalkan ini ada 2, berikutnya adalah laptop. Nah, ini enaknya ya, seperti yang saya sampaikan, kita bisa ngetik langsung, nanti otomatis drop down-nya akan terfilter, hanya menampilkan yang berisi beberapa teks yang kita ketik. Misalkan LAP ya, lab. Nah, ini otomatis memunculkan list laptop. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa klik recap dan cetak PDF. Nanti hasilnya adalah akan muncul di sini 2 item ya, karena ini ada 2 ya, termasuk informasi customer dan sebelah kanan ini ya. Dan nanti akan otomatis membuat PDF-nya yang kalau diperlukan bisa dicetak di hard copy. Nah, kita coba rekap dan cetak PDF. Nah, ini ada konfirmasi apakah Anda yakin untuk simpan. Nah, kalau no, ya nggak jadi ya. Kita bisa update kembali. Kemudian kalau kita sudah oke, kita bisa
klik lagi, misalnya seperti ini. Yes. Nah, sebelah kanan ini ada proses simpan ke sheet rekap. Nah, ini ada informasi surat jalan dengan nomor sekian berhasil disimpan dalam sheet rekap surat jalan. Kita klik OK. Nah, berikutnya adalah ini cetak PDF, teman-teman. Nah, otomatis memunculkan seperti ini ya. Saya edit aja, misalkan sini 1. Nah, di atas ini banyak sekali ya testing yang sudah saya lakukan. Klik save. Nah, ini kita bisa klik ya untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sangat rapi. Nanti teman-teman bisa custom sendiri. Nah, kita cek di rekap surat jalannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada informasi nomor surat jalan double ya, karena memang ada dua item 1 dan 2 dan seterusnya. Nah, kita coba sekali lagi misalkan bikin baru ya, buat baru. Nanti otomatis harusnya ya nomor surat jalan ini menjadi 002. Yes. Nah, seperti ini ya, otomatis 002, kita pilih Mazda Biante misalkan. Seperti ini. Kemudian customernya kita pilih sembarang ya teman-teman, seperti ini. Kita coba lebih banyak. Nah, ini listnya panjang ya sebenarnya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa ketik kalau mau ya. Nah, ini ada testing. Nah, ini kita cek juga apakah keterangannya nanti akan nongol ya di rekapnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan save ya, rekap dan cetak PDF. Apakah Anda yakin untuk simpan? Tekan yes. Nah, sebelah kanan bawah ini bisa lihat proses simpan ke sheet rekap. Nah, ini berhasil disimpan, kemudian klik OK. Akan memunculkan PDF untuk simpan PDF ya. Nah, ini saya klik OK aja. Nah, ini kita bisa klik untuk melihat. Nah, PDF-nya seperti ini ya. Sama persis seperti yang tadi kita input. Berikutnya adalah kita cek di sheet rekap surat jalan. Nah, ini tambahnya tadi ya, teman-teman. Tes Google Script 1, 2, 3. Jadi dia akan otomatis nambah sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya cukup mudah. Yang advance adalah yang di bagian penulisan skripnya, karena di sini teman-teman harus punya knowledge untuk membuat Google Script ya. Nah, enaknya di Google Sheet ini ya, otomatis datanya akan tersimpan di cloud. Jadi nggak perlu pusing dengan menyimpan, kemudian harus sharing segala macam. Teman-teman yang ada di tempat lain pun juga bisa mengakses ini. Yang penting ikuti saja langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, termasuk misalkan mengauthorize jalannya script di di lokalnya ya. Tadi ada di account-nya, maaf. Nah, asal sudah melakukan hal itu, insya Allah pasti lancar. Nah, itu dulu ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.